Dessert yang satu ini lebih enak kalau disajikan dingin. Rasanya tuh creamy, lumer banget di mulut, dan rasanya kayak es krim loh. Penasaran gimana cara bikinnya? Yuk ikutin terus videonya. Hola, kembali lagi ngoprek dapur bareng Klo, ngoprek bareng yuk. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel notifikasinya ya. Thank you. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat red velvet dessert box. Untuk resep lengkapnya, kalian bisa langsung cek aja di description box ya. Oke, pertama-tama pecahkan 4 butir telur di wadah mixer. Lalu tuang gula pasir dan vanila cair. Lalu kocok dengan speed paling tinggi menggunakan mixer hingga kental berjejak. Nah, sementara telurnya dikocok, campur semua bahan kering di dalam satu mangkuk. Lalu kita aduk rata. Oke, lanjut. Di sini saya udah ada margarin yang saya lelehkan sebelumnya, dan tambahkan dengan 1 sendok teh pasta red velvet. Aduk rata. Karena dessert box ini sebenarnya milk bath cake, jadi dalam satu wadah campur susu cair full cream dengan susu evaporasi. Saya menggunakan merek FN, dan juga susu kental manis putih. Aduk hingga susu kental manisnya larut sempurna. Oke, nah kita balik lagi ya ke adonan telur yang kita kocok. Nah, di sini udah putih kental berjejak. Kita turunkan speed dari mixer menjadi speed rendah dan masukkan bahan keringnya secara bertahap. Pengocokan di sini jangan terlalu lama. Kira-kira tepungnya sampai tercampur aja, lalu matikan mixernya. Selanjutnya, tuang margarin red velvetnya secara bertahap. Aduk dengan folding method. Nah, kira-kira seperti yang ada di video ini cara mengaduknya. Pastikan margarinnya tidak mengendap di dasar wadah dan tercampur rata. Setelah tercampur, masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah dioles margarin dan dialasi baking paper. Saya menggunakan loyang 30 x 25 cm. Sebenarnya sih ini agak kebesaran ya, tapi kalau kalian yang mau kuenya agak tebal, gunakan loyang yang ukurannya lebih kecil. Lalu ratakan adonan dan hentak-hentakan sebentar adonannya untuk membebaskan gelembung udara di dalam loyang. Panggang kue dengan suhu 180 derajat Celcius kurang lebih selama 35 menit hingga kue matang. Setelah matang, langsung keluarkan kuenya dari loyang. Kita lepaskan baking papernya, lalu diamkan kira-kira 15 menit hingga kuenya agak hangat. Oke, di sini kuenya udah agak hangat. Lalu potong-potong kuenya sesuai dengan ukuran alas wadahnya. Di sini saya menggunakan cup dengan alas berdiameter 10 cm.
Untuk wadahnya ini sesuai selera masing-masing aja ya, yang tersedia di rumah kalian. Setelah dipotong-potong, lepaskan kuenya secara perlahan. Nah, di sini kan bakalan banyak banget sisa kuenya. Jadi saya mau bikin crumbs gitu. Caranya gampang banget. Tinggal masukkan aja sisa kuenya ke dalam food processor atau blender, lalu haluskan hingga kuenya menjadi bubuk. Cake crumbsnya ini bisa jadi hiasan buat topping nanti. Oke, ini ya, untuk hasil kuenya tidak terlalu tebal karena loyang kebesaran, tapi tuh teksturnya ini lembut banget, kempus-kempus gitu. Pokoknya sponge cake-nya ini enak banget. Oke, lanjut ke bagian favorit saya, yaitu saji menyaji. Di sini saya udah masukin kuenya ke dasar wadah. Dan saya menggunakan cream cheese frosting. Untuk resepnya udah ada di video sebelumnya. Bentar ya, ini agak lama gunting piping bagnya. Oke, kita masukkan cream cheese. Kela. Nah, ini kan milk bath cake. Mana susunya, Neng? Revisi dulu ya. Oke, ini dia revisiannya, udah kayak tugas kuliah ya. Nah, jadi kita masukin kuenya ke dasar wadah, lalu tusuk-tusuk pakai garpu dan beri susu di kuenya. Tujuan ditusuk ini biar susunya lebih meresap ke dalam kuenya. Langsung aja kita semprotkan si cream cheese frostingnya ke atasnya. Untuk tebal tipisnya suka-suka kalian, dan beri keju parut di atasnya, dan beri lagi kuenya di atasnya. Nah, kuenya ini saya pakai yang bagian pinggiran, jadinya setengah-setengah begitu. Langsung ditusuk-tusuk lagi pakai garpu dan beri susu lagi. Waduh, maknyus gak tuh, serba susu serba cream cheese. Nah, pastikan dia benar-benar diberi susu supaya lembab ya. Beri lagi cream cheese frostingnya di atasnya, ratakan, dan beri keju parut lagi. Aduh, enak banget sih nih. Nah, ini kan cake crumbs yang tadi dibikin dari sisa kue itu jadi topping di atasnya. Tuh, lihat hasilnya tuh jadi cantik banget dan kelihatan eksklusif gitu untuk penyajiannya. Ini tuh bisa banget buat jualan. Satu resep ini bisa buat 5 cup seperti ini. Nah, sebelum disajiin, masukin ke kulkas dulu ya. Di sini saya udah masukin ke kulkas kira-kira 1 jam. Dan ini rasanya beneran seenak itu. Kuenya tuh lembut banget. Dan krimnya nih nggak terlalu manis karena pakai cream cheese frosting ini. Jadi tuh hasilnya lumer dan balance banget rasanya. Pokoknya endulse banget kayak ice cream, apalagi kalau udah masuk freezer. Wah, kalian pasti suka. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video ngoprek dapur di waktu mendatang. Adios amigos.